Ya. Saya sudah cuci tangan, sudah pakai APD, sudah kita jelaskan semua, sudah pakai hand steril. Mas asisten, panggilannya Pak? Di sini. Susah banget. Yudi aja Bu. Akhirnya mau dipanggil Yudi. Sini. Ya, pura-puranya. Iya, ini aja. Ada tempat Sana. Iya, ya. Bisa ya. Sana. Ya, disobek, isinya nih udah kelihatan. Pasang ini aja. Nah, udah dibuka, saya kan steril, saya ambil bebas. Oh, berarti yang asisten cuma buka kok Bu Yang asisten pokoknya megang yang nggak steril. Yang nggak steril kamu Jadi kamu nanti yang mengajar pasiennya seperti itu loh. Terus kita ukur dulu. Kita ukur dulu. Caranya mengukur ujung ini kita taruh kira-kira di lubang hidung. Kemudian kita sampai di ini bawah telinga ini ya. Saya sini aja ya. Jadi gini. Karena kan lambungnya sebelah kiri. Iya toh. Walaupun kita masangnya nanti yang lubang kiri, ngukurnya dari sini tidak apa-apa. Jadi kita ukur dari lubang hidung ke telinga sini, nanti terus sampai ke sumbu PX di sini nih. Ini sudah ada tempatnya ya. Kemudian di sini tadi begini. Mau dibuka? Iya Bu, biar kelihatan. Tanya dulu. Nah ini ya. Kalau merek Terumo, merek ya. Ini ada tandanya ya. Ada angka-angkanya. Ini ada dari 45, 55, 65, 75. Itu biasanya berapa Bu? Kalau biasanya dari yang biasa? Bukan biasa, tapi kita ukur. Oh. Kita ukur ke masing-masing. Ini boneka cuma satu ya. Ini perlu diingat karena kita ke pasien nanti beda-beda. Ini boneka mungkin kalau nanti kalian nyoba tetap ini nanti ya. Jadi lubang hidung taruh di telinga, dari telinga sampai ke sumbu PX. Jadi di sini nih. Yang di sini. Sumbu PX ini kalau ini loh, lengkung gini loh. Kalau di tempat kalian, oh iya. Tahu ya di ulu hati kan ada tulang di situ. Iya. Nah, itu atas itu. Ini di sini. Nah, ini di sini. Kalau merek yang ini tidak ada angkanya, tetapi ada strip-stripnya. Strip 1, strip 2, strip 3, strip 4 dan seterusnya. Sendiri-sendiri. Kita nggak biasanya berapa, tetapi sesuai pasiennya. Mungkin saya mengukur Mas Dipsi sama Mbak ini beda mungkin. Beda. Nah ini karena sudah ada angkanya kita bisa enak ingat-ingatnya. Tapi kalau cuma nanti kalau kita kasih tanda gitu. Ini fungsinya untuk kita kalau setiap hari kita evaluasi kita lihat tandanya. Ini apakah lebih masuk atau lebih keluar? Kalau keluar berarti melorot. Berarti kan belum masuk. Nah itu perlu dievaluasi. Sudah ya? Cara mengukurnya gitu ya, Pak? Ya, pertama kita ukur dulu. Setelah ambil kita ukur seberapa yang mau kita masukkan. Setelah itu saya minta tolong asisten untuk mengolesi jeli biar pasiennya terkurangi rasa ketidaknyamanan. Pura-pura aja Mas, nanti kalau beneran belepotan kotor semua nanti ya. Ini diolesi seberapa? Biasanya 10 sampai 20 cm. Jadi kalau 20 cm panjang sekali ya. Sebenarnya semasuknya ini tapi kayaknya nggak memungkinkan kalau segitu. Nanti belum masuk semua udah belepotan. Jadi paling enggak ini kan ada lubang-lubang untuk nanti kalau keluar masuk cairan. Nah, ini kan agak-agak ya nggak tajam sih sebenarnya, tetapi nggak halus gitu ya. Nah ini kan terasa. Ini juga ujung-ujung ini sebenarnya nggak tajam tapi maksudnya ini lebih nggak halus daripada yang ini ya. Tahu ya? Setelah diolesi semua, baru kita mulai pemasangan. Nah biar aman, lubang ini kan nggak dijaga supaya tertutup. Tadi diklem, pakai klem, tahu ya klem. Tetapi kalau misalnya amannya, lebih praktisnya kita pakai cepet 10 cc. 10 cc Mas. Ditarik udara 10 cc. Nanti sekalian untuk mengetes sudah masuk lambung atau tidak. Setelah ini masih dikemasan tadi steril ya.
Tapi kalau yang sini kan nggak steril nggak apa-apa karena tidak masuk ke lambung. Tadi masuknya kan cuma sampai 55 tadi. Nah, nanti ini ditarik dulu ya dengan piano. Sudah, kita siap-siap mau masang. Ini karena sudah dibuka jadi nggak karu-karuan, harusnya melingkar ini ya. Nah, masnya dari sini sambil ini ditaruh di perut nggak apa-apa. Posisi pasien waktu kita pasang ini pertama kan ini tiduran. Nanti pertama kita tengadahkan atau kita fleksikan. Ini kan ya. Ini kita pegang lehernya, kita fleksikan. Yang gitu yang asisten karena tangan saya steril. Tapi kalau kita nggak mau biasanya kan cuma tangan kanan yang megang ini. Ini boleh membantu. Ini di tengah, ini boneka kaku jadinya. Kalau bisa. Nah, sudah waktu kita masuk, kalau pasien sadar kita minta untuk nafas panjang supaya mengurangi rasa tidak nyaman juga. Pak, ini mau dimulai dipasang NGT ya Pak ya, pasang selang. Mungkin kalau orang awam kan nggak tahu ya NGT itu apa. Selang ya Pak ya. Nanti tarik nafas ya Pak. Nah, kita masukkan. Mau sini boleh. Kiri aja Bu. Kiri mana? Sini ya? Iya, boleh. Kiri ya. Ini saya hanya ini boneka ya. Ini secara anunya ini prosedurnya itu ini keluar ke ini. Terus ini dimasukkan sini. Nah, ini kan ada lubang. Oh iya, ada lubang. Nah. Nih, kamu tuh diri tuh di sini. Nih, naik ke atas. Setelah masuk, tadi pasiennya diminta nafas panjang. Setelah ini selang ini masuk, kira-kira nanti di percabangan, ini pasiennya diminta untuk menelan ludah. Nah, kalau di teori itu disuruh minum air putih pakai sedotan supaya nanti dia menelan air putih itu. Tetapi saat begini, pasien pasti kan panik, nggak mungkin dia mau disuruh minum. Ya maksudnya kayaknya gimana ya, wong gini disuruh minum gitu. Nah, untuk cara lain ya cuman kita suruh nelan ludah aja. Ya, Pak, ludahnya ditelan ya Pak ya. Nanti dia menelan ludah, kita masukkan, kita dorong gitu. Saat ini pasiennya posisinya diganti, difleksikan atau ditundukkan. Ya, ditekuk gitu. Sedikit aja jangan terus kok gitu. Ini untuk membantu supaya langsung ke bawah. Jadi tidak masuk paru-paru gitu ya. Itu ya. Yang masalah posisi itu yang asisten ya. Ini terpaksanya saya gini-gini ya. Harusnya ini yang memasang kan steril tadi ya. Jadi ya harusnya megang ini saja. Jadi 55 ya. Kalau sudah diteruskan untuk menganjurkan pasien untuk menelan ludah ya. Setelah ya Pak ludahnya ada gitu, ini kita dorong. Mungkin kalau dia mau muntah kayak gitu kita hentikan dulu. Kita periksa di mulutnya. Pakai tong spatel boleh. Tapi biasanya pasien suruh buka mulut aja mau. Kalau gelap pakai senter boleh. Nah, selang ini apakah masuk mulut, keluar lewat mulut maksudnya dari itu atau tidak? Kita lihat, bisa kalian lihat. Kalau dia ngumpul di mulut berarti harus diulangi. Tetapi salah berarti. Tetapi kalau enggak berarti masuk ke perut. Ini benar loh, ini cuma boneka kok. Iya. Ya, nanti langsung diteruskan sampai batasnya ini. Batasnya. Santai Pak, santai. Ya memang pasien diminta rileks untuk mengurangi. Tahu kalau cara mengurangi nyeri itu kan tarik nafas panjang, rileks kayak gitu toh. Itu salah satu. Nah, sudah sampai sini. Lalu kita periksa peristaltiknya untuk mengetahui apakah selang ini masuk ke lambung atau tidak, ya. Pakai stetoskop. Tadi sudah dipakai stetoskopnya. Nah, sudah begini, sudah Mas. Ini kalau sudah nggak usah dipegangin. Ini dipegang. Ini kita periksa di lambung. Lambung itu karena kiri atas ya. Lalu ini didorong dengan cepat tapi tidak terlalu cepat, tetapi jangan berhenti. Jadi seret gitu ya. Nah, nanti kalau ini benar masuk lambung akan terdengar kayak peristaltik gitu loh. Oh, dari sininya Bu? Iya. Langsung di itu yang di tengah sini Pak Bu. Kalau stetoskop.
di lambungnya. Ini kan hanya untuk mengukur. Kenapa kok cukup di sini? Karena kan tadi kita sudah lebih segini. Nah, ini sudah masuk lambung. Ya. Ada. Anatomisnya kan ada pencernaan itu. Lalu terus kamu usaha lama ini makan lewat masuk kemana? Perut. Kita periksa di sini. Nanti kalau ini didorong, udara didorong akan terdengar sudah masuk itu. Tetapi kalau tidak terdengar, kita ragu-ragu apakah ini masuk ke lambung atau tidak. Kemungkinan masuk paru-paru. Sebentar dulu. Cirinya bagaimana? Selain tidak terdengar, kita lihat pasiennya. Pasiennya berwarna biru tidak? Pasiennya tidak. Kalau pasiennya terbatuk-batuk, warnanya biru, langsung ini harus dilepas. Lepas ya, lepas ya, langsung pelan-pelan tapi tidak pelan tapi pasti. Jadi jangan 1, 2, 3 gitu jangan. Langsung kret, paling 2-3 kali sudah keluar. Setelah itu pasiennya diberi oksigen biar kembali lagi. Berarti jadi harus nyiapin oksigen juga ya, Pak? Ya iya. Kalau setelah itu kalau sudah pulih bisa diulangi. Jadi kalau ini caranya mengetahui masuk lambung benar atau tidak. Ada lagi cara tradisional ini dengan air putih. Dengan air putih, kita isi air putih. Ini setelah kita masukkan, kalau ini maksudnya mau untuk sode, ini yang udara kita lolos 10 cc harus dikeluarkan ya. Karena dikasih angin segini itu ya bikin kembung loh, bikin nggak nyaman loh, ya. Harus dikeluarkan, dibuang. Biasanya pas kita tarik gini cairan lambung juga ikut keluar. Jadi kita pasti sudah. Nah kalau misalnya cara lain ada, ini pakai ini air putih, kita tekuk, kita masukkan. Dengan gaya gravitasi kalau ini masuk lambung, air ini akan masuk, akan keluar masuk ke dalam lambung. Tetapi kalau kita masukkan kok malah keluar udara, berarti masuk paru-paru. Itu harus kita keluarkan. Ya, gitu. Jadi kebanyakan yang pakai ini atau ini, Bu? Ya, secara ilmiah kita pakai stetoskop. Nah, ini hanya saya bilang tadi tradisional. Dan kalau di rumah sakit harus hanya pengetahuan aja. Harus sudah tidak digunakan, terutama di PKU loh. Kurang tahu kalau di rumah sakit terpencil nanti. Ya, gitu ya. Enggak dilihat, enggak bisa. Enggak. Ya, itu ya, paham ya. Setelah selesai, ini tadi kita mau apa? Misalnya pasiennya ini mau dipasang NGT karena untuk pemberian makanan, bisa kita kunci dengan ini. Kunci dengan ini tadi setelah dikeluarkan udara ini. Kalau misalnya untuk irigasi itu untuk mengeluarkan di lambung, itu kita kan butuh bag. Ini udara yang tadi sudah masuk, nggak usah dikeluarkan, nggak apa-apa, kita sambung ini aja. Sambung, otomatis nanti dia keluar. Nah, ya. Terus ini kita fiksasi, biar nggak lepas ya. Cara ini hidungnya sebenarnya sederhana. Cara memfiksasinya, kalau dengan plaster coklat kecil seperti ini hanya disilangkan saja. Intinya mana? Ini kita silang. Kita yang di belakang. Nah, ini halunya asisten ya, tapi nggak apa-apa. Ini kita ya nggak apa-apa. Nanti coba. Ini kita silangkan aja. Silangkan gini. Itu pasiennya nggak merasa kesakitan, Pak, Bu, yang disilangin kayak gini tuh? Enggak. Ya maksudnya tadi kan kita jelaskan ini nggak nyaman. Kita beri pengertian nanti kalau udah ada adaptasi salah nggak. Nah ini di sebelah pipi bisa diberi lagi atau di leher supaya nggak ketarik ya, untuk menjaga supaya nggak ketarik. Gitu ya. Pak paham ya? Tadi pin, biasanya pin ini biasanya kalau nggak diplaster gini ya bisa ditaruh pakaiannya, bisa ditaruh spraynya. Itu apa yang peniti itu aja pinnya. Tapi nggak mesti. Kadang kalau di rumah sakit cukup ditaruh di pipi atau di leher gini. Kayaknya lebih. Terus kalau pakai plaster ini, kalau pakai plaster yang ini, kalau punya seperti ini, kita bentuk selain gitu juga silang gitu, kita bentuk kita bentuk hidung ya.
Kayaknya ini lebih etis ya daripada itu. Ya maksudnya Iya, Bu. ini tuh apa? Di sini. Karena ini kan karet, ini juga apa? Di situ nggak rekat gitu. Kalau kacanya tinggalnya banyak juga susah dipasang. Ini dilepas aja. Semoga saya bisa jadi perawat yang makin. Amin gitu. Amin. Kalau dia ngamin. Nah, ini caranya ya dibentuk hidung gini ya. Oh iya, Bu. Ini hanya variasi aja kok. Udah, biore. Mau di gitu ya nggak? Biar Ya keren. kayak pet biore itu ya. Biar keren. Ini gini dulu Mas. Nah, ini direkatkan gini. Nanti kalau udah jadi tak liatin. Nah, gini. Terus ini divisasi samping sini, samping atau leher. Berarti nggak kayak yang tadi ya, Bu ya? Enggak, hanya caranya modelnya aja. Gitu. Kalau sudah kita beri label kapan kita memasang, untuk dievaluasi kapan kita lepas dan kita pasang lagi. Mungkin taruh sini ya boleh, taruh sini ya boleh. Biasanya berapa hari, Bu? 3-7 hari. 3-7 hari. Lama banget. 7 hari. Iya. 3-7 hari. Nah, itu pemasangannya. Untuk pelepasan. Nah, nah, kalau mau dimasukkan untuk pemasangan sonde, untuk masuk makanan, misalnya ini minuman susu atau blenderan makanan ya, ini kita sedot, kita masukkan. Ini prinsipnya ditekuk dulu ya, Bu. Prinsipnya itu udara jangan dicegah sampai masuk, aja kita tekuk. Oh. Ini kita masukkan. Oh, harus Nah, berarti kita setelah selesai makanan masuk, kita bulatkan ke air putih. Kalau kamu makan itu kan mesti minum. Tapi ini maksudnya itu bukan itu. Ini supaya sisa-sisa makanan di sini biar tidak membusuk. Tapi ya butuh minum dulu. Nanti kan dia minum jus, minum teh, minum susu ya boleh. Jadi Sesuai lewat kebutuhannya. Cus, Bro. Nah, gitu ya. Sekarang pelepasannya. Kalau ini sudah waktunya dilepas dan mau dipasang kembali, pemasangan nanti pasang lagi ya. Ini dilepas sama kita jelaskan maksudnya apa. Ini sudah cukup atau mau diganti gitu. Ya, ini dibuka plasternya. Kita siapkan tisu atau alkohol swab supaya untuk membersihkan sini. Pokoknya mana ini untuk sampah ya. Ini tempat sampah kok. Ini tempat sampah.